Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Parsono dalam pembelajaran ekonomi. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran ekonomi kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Nilai karakter yang ingin kita ciptakan kepada peserta didik adalah sikap religius, jujur, tanggung jawab, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan akuntansi. Para ahli akan sepakat bila dikatakan praktek akuntansi dalam arti pencatatan kejadian yang berhubungan dengan bisnis sudah dimulai sejak lama. Hal itu terbukti adanya penemuan yang dikemukakan oleh Ernest Staving pada tahun 1985 bahwa Mesir memiliki sejarah akuntansi yang panjang. Hal itu dibuktikan dengan adanya bukti-bukti catatan akuntansi dalam kulit kayu. Selanjutnya seorang ahli bernama Richard Matersik tahun 1987 dalam sebuah artikelnya, dia melakukan penelitian arkeologi akhir-akhir ini menghasilkan pandangan revolusioner tentang penemuan, perhitungan, gambaran, dan ideografi tulisan. Dalam berbagai literatur akuntansi konvensional, banyak ditulis akuntansi lahir dari seorang pendeta Itali, yaitu Luca Pacioli, yang menulis dalam sebuah bukunya Somma di Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Ini adalah gambaran dari Luca Pacioli. Orang yang pertama kali menulis tentang double entry adalah Benedetto Cotrugill tahun 1458. Dalam bukunya, dia menyebut ada dua faktor yang memengaruhi pencatatan era perkembangan perdagangan abad ke-9. Yang pertama adalah bahan atau material, kemudian yang kedua adalah bahasa. Belum banyak kajian yang membahas tentang perkembangan akuntansi, namun seorang penulis bernama Leo Herbert dalam artikelnya yang berjudul The GAO Review, dia menjelaskan perkembangan akuntansi. Pada tahun 1775 mulai dikenal pembukuan. Selanjutnya pada tahun 1800 masyarakat menjadikan raja sebagai laporan keuangan. Pada tahun 1825 mulai dikenal pemeriksaan keuangan, dan di tahun 1850 laporan rabalogi menggantikan posisi neraca sebagai laporan keuangan. Tahun 1900 di Amerika mulai diperkenalkan sertifikat profesi yang dilakukan melalui ujian yang dilaksanakan secara nasional. Tahun 1925 mulai dikenal akuntansi pemerintahan serta pengawasan dana pemerintah. Tahun 1950 akuntansi mulai menggunakan komputer untuk pengolahan data. Perumusan prinsip akuntansi sudah mulai dilakukan. Dan pada tahun 1975
timbullah manajemen sains, sistem informasi juga semakin canggih, metode permintaan yang menggunakan komputer, sehingga hal ini menjadi perkembangan akuntansi semakin pesat. Lalu apa pengertian akuntansi? Menurut seorang ahli, yaitu Bapak Carol Warren dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Accounting, beliau mengatakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan penggunanya. Namun secara umum, bahwa pengertian akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi keuangan yang berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukan. Lalu apa manfaat dari akuntansi itu sendiri? Yang pertama, manfaat akuntansi adalah sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan. Kemudian yang kedua adalah sebagai bahan evaluasi keuangan. Yang ketiga adalah sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang keempat, manfaat dari akuntansi adalah membantu pencatatan ekonomi keluarga. Siapa pemakai informasi akuntansi? Pemakai atau pengguna informasi akuntansi dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah pihak eksternal, dan yang kedua adalah pihak internal. Siapa pihak internal itu? Pemilik perusahaan. Siapa pihak eksternal? Ada masyarakat, ada kreditor, ada badan-badan pemerintah termasuk perpajak, dan juga pelanggan atau pihak yang melakukan supply terhadap kebutuhan perusahaan. Demikian materi pertama yang bisa Bapak saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.